Ada petani turun ke sawah, saat panen ternyata panennya itu gagal. Dengan basa-basi kita bertanya, "Pak, gimana hasil panennya?" Nggak jelas, Pak. Kita tanya, "Kenapa nggak jelas?" Bagaimana panen mau bagus kalau hujan tidak turun pada masa tanam? Kalimat ini bisa menjadi syirik. Yang pertama terkait perbuatan dan ucapan yang secara kasat mata di permukaan terlihat dan terdengar seolah-olah itu adalah syirik. Yang harus kita sepakati dulu bahwa syirik itu persoalan keyakinan dan itu babnya hati. Maka ada yang menurut orang lihat seolah-olah itu syirik, ternyata bagi pelakunya bukan syirik. Kita ambil contoh dulu. Kenapa di dalam Islam dilarang sholat menghadap kuburan? Padahal orang sholat menghadap kuburan kan belum tentu menyembah kuburan. Kenapa? Karena menimbulkan dugaan kepada orang lain seolah-olah dia sedang menyembah kuburan. Nah, makanya ada peraturan umum, tidak boleh sholat yang ada rukuk dan sujud. Ingat, sholat yang ada rukuk dan sujud, menghadap kepada sesuatu yang di luar Islam disembah sebagai Tuhan, kuburan, berhala dan lain sebagainya, termasuklah api, termasuklah dalam proses kuburan tadi. Sekarang kita ambil contoh tradisi. Ada saat terjadi wabah, ada yang pakai gelang-gelang tertentu, ada yang mengecat kuku pakai inai 3 jari, ada mungkin sebagian tradisi memasak makanan dari 7 jenis buah-buahan tertentu. Perbuatan itu secara umum banyak yang menggolongkan sebagai syirik. Baru sah disebut syirik apabila orang tersebut melakukan perkara-perkara ini dengan sebuah keyakinan bahwa dengan melakukan hal tersebut musibah dan bencana itu akan dijauhkan. Itu syirik. Tetapi ada makna yang kedua, bila kita berhusnudzon bahwa itu hanya untuk menunjukkan tentang kesiagaan mereka menghadapi bencana dan wabah tertentu. Artinya mereka ingin katakan, kami paham bahwa ini sedang terjadi wabah. Ada kemungkinan demikian. Maka syirik ini masuk kepada perkara hati. Oleh karena itulah para ulama untuk membedakan antara praktek uruf dengan hakikat bahasa perlu ada pemahaman akidah untuk kadar minimal. Kalau ukuran kita yang di Indonesia, Asia Tenggara bermazhab Asy'ari dalam bab akidah, harus paham tentang minimal i'tiqad 50, sifat 20 dan lain sebagainya. Kenapa? Agar saat terlihat perbuatan yang seolah-olah itu syirik, itu bukanlah hakikat, hanya dalam pandangan orang lain. Agar saat terdengar ucapan yang seolah-olah syirik, ternyata itu bukanlah hakikat menurutnya karena hanya majaz saja. Contoh dalam bab ucapan. Kalau tadi dicontohkan hujan, ada petani turun ke sawah, saat panen ternyata panennya itu gagal. Dengan basa-basi kita bertanya, "Pak, gimana hasil panennya?" Nggak jelas, Pak. Kita tanya, "Kenapa nggak jelas?" Bagaimana panen mau bagus kalau hujan tidak turun pada masa tanam? Kalimat ini bisa menjadi syirik dan bisa jadi tidak syirik. Hanya apakah ucapan ini hakikat ataukah majaz? Untuk mengetahuinya, kita tambahkan sedikit pertanyaan lagi untuk membuktikan. Lalu apakah hujan yang menumbuhkan padi? Ketika dia jawab, "Panen hana jelas hasil panen." Mo hana ada hujan hana. Kita bukan, "Apa hujan yang timah padi?" Kalau jawabannya negatif, menyatakan hujan puji. Kalau bukan karena hujan, kapan padinya tumbuh? Maka yakinlah dia sudah syirik. Artinya menisbahkan tumbuh padi itu pada pekerjaan hujan. Tapi bagi orang yang tauhidnya sudah benar, jawabannya tetap sama tadi. Kok panennya begini? Aduh, airnya kurang, Ustaz. Hujan gak turun selama musim panen. Tapi saat dikejar dengan sebuah pertanyaan lagi, lalu apakah hujan yang menumbuhkan padi? Dia akan menjawab dengan benar, yang menumbuhkan Allah Ta'ala. Tapi hujan itu kan sebagai sebab.
maka dia selamat dari syirik. Maka kita perlu belajar akidah ini agar ucapan dan perbuatan sehari-hari yang seolah-olah syirik itu tidak menjadi syirik, karena kita hanya menyampaikan itu dalam majaz lughawi walaupun itu adalah hakikat pada urfi. Itu yang pertama, pekerjaan itu syirik. Lalu tentang kemenyan, dukun bakar kemenyan, padahal dulu kemenyan itu bukan mainan dukun. Kemenyan dulunya adalah mainan orang-orang hebat, orang-orang kaya. Nah, mereka punya hiburan sendiri dengan menghirup aroma-aroma terapi tersebut. Nah, tahun-tahun 90-an ke bawah, hampir setiap rumah itu ada bakul kemenyan. Untuk apa? Persiapan apabila ada acara kenduri dan doa. Maka sebelum mulai doa, itu dibakar kemenyan dulu sedikit saja. Begitu asap mengepul, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa dibakar kemenyan ini? Karena kemenyan adalah benda wangi dan malaikat senang kepada wangi-wangian. Begitu semerbak kemenyan, datang malaikat hadir ikut dalam doa tersebut. Tapi oleh perjalanan waktu beralih kemenyan ini dari mainan para ulama menjadi mainan para dukun. Nah, sekarang malam-malam kalau saat pulang ke rumah tiba-tiba tercium aroma kemenyan, kita ingat apa? Hantu. Bukan lagi ingat malaikat. Padahal hantu itu jin itu senang aroma-aroma yang busuk. Maka di rumah kita tempat yang paling disenangi oleh jin adalah kakus. Maka tidak ada ruangan yang saat masuk kita diajarkan berlindung kepada jin kecuali saat masuk kakus. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kenapa? Itu ruang yang paling busuk baunya. Nah, jadi kalau tercium kemenyan itu tanda ada malaikat, bukan tanda ada jin. Tapi karena sangat identik dalam film-film dukun main kemenyan, maka terbayanglah di benak kita kalau ada kemenyan berarti ada hantu. Nah, itu pemahaman yang sangat keliru. Nanti coba bakar kemenyan Pak Jalan, itu orang yang lewat akan merinding, hantu. Kenapa? Karena ini pemahaman yang berlaku umum, padahal itu keliru. Jadi jangan kita katakan orang bakar kemenyan itu syirik. Baru syirik apabila tujuan bakar kemenyan untuk mengundang hantu. Dulunya orang bakar kemenyan untuk mengundang kehadiran malaikat karena bau busuk dibenci oleh malaikat. Maka mohon maaf pada para ahli hisab, para ulama benci orang menghisap rokok. Kenapa? Fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Malaikat terganggu dengan perkara apapun yang mengganggu manusia. Kalau kita manusia terganggu dengan bau mulut yang busuk, maka malaikat pun terganggu. Kalau mulut orang yang merokok itu baunya busuk, maka bagi malaikat itu menjadi gangguan. Tapi bagi para perokok tidak terasa busuk lagi karena sudah beradaptasi. Nah, itu jadi masalahnya. Jadi kita tafsirkan demikian. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.